Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek perbedaan psikologis dalam pembelajaran. Nah, kita sebagai calon guru tentunya wajib tahu apa saja sih aspek-aspek perbedaan psikologis dalam belajar. Nah, yang pertama kita akan memahami apa sih aspek psikologis itu. Jadi aspek psikologis dalam pembelajaran adalah hal-hal yang mempengaruhi manusia dalam memperoleh sesuatu perubahan perilaku secara keseluruhan. Dengan aspek-aspek ini, siswa dapat termotivasi dan lebih memahami pembelajaran. Nah, dengan memperhatikan konsep psikologis, diharapkan guru mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang seefektif mungkin. Aspek yang akan dibahas yaitu yang pertama, motivasi. Dalam hubungannya, para guru mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memotivasi dalam belajar dan membantu mereka agar mereka terhindar dari kemungkinan frustasi. Jadi guru harus memberikan dorongan yang kuat bahwa ilmu itu sangat penting untuk mereka pelajari. Nah, kemudian yang kedua adalah guru harus mampu mengamati dan memperhatikan. Dalam aktivitas di sekolah, guru harus mengusahakan agar siswa dapat melakukan pengamatan yang efektif agar memperoleh hasil pembelajaran yang sebaik-baiknya. Dalam mengajarkan, hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan yang baik. Nah, yang ketiga, mengingat dan lupa. Tugas guru adalah membantu siswa dalam proses pembelajaran agar bahan-bahan yang dipelajari siswa dapat diingat dengan baik dan terhindar dari lupa. Nah, jadi ketika kita mengajar anak didik kita perlu menyuruh mereka untuk mencatat atau mengulang-ulang kembali, mengingatkan mereka kembali apa sih pelajaran yang sudah kita ajarkan minggu yang lewat, seperti itu. Nah, jadi mereka jadi ingat dan terhindar dari lupa. Nah, kemudian transfer belajar. Jadi kita sebagai guru pastinya berbagi dalam belajar, karena belajar adalah kebutuhan setiap individu. Nah, kemudian adapun aspek-aspek psikologi terhadap pembelajaran, yang pertama adalah persepsi. Persepsi ini adalah proses menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Suatu proses yang bersifat yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, yang kedua nih, berpikir. Berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Nah, kemudian ini adalah intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan atau kepandaian mental, pikiran atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi intelijensi ini anak didik kita pastinya memiliki perbedaan intelijensi yang berbeda-beda. Nah, kemudian minat ini adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa sayang. Jadi kita perlu tahu apa sih minat yang sudah ingin anak didik kita miliki, yang sudah anak didik kita inginkan. Jadi kita wajib tahu apa saja yang mereka minati. Nah, yang kelima adalah motivasi. Motivasi ini adalah dorongan, kekuatan mental yang berupa keinginan, perhatian dari kita untuk mereka, kemauan dan cita-cita yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi kita memberikan motivasi yang menurut kita itu baik untuk mereka lakukan dan baik untuk masa depan mereka. Nah, ini adalah aspek-aspek perbedaan individu dalam psikologis pembelajaran. Yang pertama itu perbedaan psikomotorik anak. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Jadi fisik ini tidak hanya terbatas pada aspek-aspek termati oleh panca indera, tetapi bentuk tinggi badan, warna kulit, warna mata, warna rambut, jenis kelamin, nada suara dan lain sebagainya. Melainkan juga aspek-aspek ini mencakup fisik yang tidak dapat kita lihat melalui panca indera, tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran seperti usia, kekuatan badan, kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya mampu melihat fisik secara ya kita amati saja dari anak didik kita, yang bisa kita
lihat melalui panca indera kita, tapi kita juga perlu mengamati yang tidak dapat kita lihat melalui panca indera kita. Nah, kemudian yang kedua adalah perbedaan intelijensi. Jadi perbedaan intelijensi ini adalah salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi setiap anak itu kepintarannya itu, intelijensinya itu, kognitifnya itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Jadi kita sebagai guru nantinya pastinya lebih tahu apa sih kepandaian atau kelebihan dari anak didik kita masing-masing. Nah, yang ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Perbedaan individual dalam perkembangan kecakapan bahasa ini telah menjadi wilayah pengkajian dan penelitian yang menarik bagi sejumlah psikolog dan pendidikan. Banyak penelitian bereksperimen telah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penguasaan bahasa anak. Dari sejumlah hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa faktor natur dan natur individu itu bervariasi. Maka pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa juga bervariasi. Jadi biasanya kecakapan bahasa ini dipengaruhi oleh lingkungan anak didik kita yang dibesarkan, dari keluarga yang mana, dari lingkungan yang mana. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu memahami kecakapan bahasa anak didik kita. Nah, kemudian yang keempat adalah perbedaan psikologis. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek psikologisnya. Ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang mudah marah, ada anak yang berjiwa sosial, ada yang sangat egoistis, ada yang rajin, ada yang cengeng, ada yang pemurung dan sebagainya. Jadi persoalan psikologis memang sangat kompleks ya, dan sangat sulit dipahami secara tepat sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan peserta didik. Jadi dengan mempelajari aspek-aspek ini kita tentunya tahu perkembangan mereka, perkembangan kognitif mereka. Jadi psikomotorik mereka juga kita perlu pahami, sehingga nanti ketika kita memberikan pelajaran terhadap mereka, mereka memahaminya dengan baik seperti itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam belajar itu, yang pertama kematangan, yang kedua kecerdasan IQ, yang ketiga motivasi, yang keempat minatnya, yang kedelapan bersifat psikomotor, antara lain seperti gangguannya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran mereka. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam belajar. Nah, yang ini adalah tadi faktor dari dalam ya. Ini adalah semuanya faktor dari dalam diri anak didik kita. Jadi ini juga wajib kita ketahui. Nah, langsung ke faktor eksternal dari luar. Nah, ini dia adalah lingkungan keluarga, lingkungan perkampungan atau masyarakat, lingkungan sekolah, bentuk alat pelajaran, bentuk alat dan bentuk alat pelajaran. Nah, ini adalah cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang pertama, kita menggunakan priorologi. Yang kedua, selalu evaluasi, selalu asas otak anak didik kita. Yang ketiga, hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Yang keempat, ajak siswa aktif berpartisipasi. Yang kelima, ajarkan membuat catatan sehingga mereka tidak lupa apa sih yang kita ajarkan hari lalu. Nah, yang keenam adalah pendekatan personal, yaitu dengan cara kita mendekati anak didik kita. Jika masih kurang, kita bisa mendekatkan diri kepada orang tuanya sehingga kita tahu apa permasalahan si anak, mengapa dia kesulitan dalam belajar. Nah, kemudian metode resiprokal, kemudian bentuk kelompok belajar. Dengan membentuk kelompok belajar, biasanya anak didik kita semakin semangat dan semakin senang ketika kita melakukan pengajaran. Nah, ini adalah semua cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Nah, kita sebagai calon guru tentunya sangat wajib menurut saya aspek-aspek